Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Nesal dan Ibu Rodiana selaku pembimbing tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehanul Fadilah dari jurusan Akuntansi, Program Pendidikan Diploma 3 Politeknik Negeri Jakarta. Setelah melalui bimbingan bersama Bapak Nesal dan Ibu Rodiana, akhirnya saya dapat mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Audit Kas dan Setara-Kas pada PT XYZ oleh KAP Kanaka Puradireja Suhartono. Dan langsung saja saya akan masuk materi pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang penulisan. Yang pertama, laporan keuangan merupakan sarana bagi entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, terlebih jika perusahaan tersebut berbentuk PT atau perseroan terbatas, di mana laporan keuangan digunakan untuk pihak eksternal, perusahaan, terutama pemegang saham, untuk meyakinkan kepercayaan pihak eksternal, maka dilakukanlah audit atas laporan keuangan. Nah, yang kedua itu, untuk memastikan laporan keuangan tersaji dengan wajar dan sesuai standar yang berlaku, maka perlu dilakukan pengauditan oleh pihak eksternal yang independen. Nah, dalam hal ini, peran akuntan publik sebagai pihak yang independen diharapkan mampu meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, kas dan setara kas merupakan salah satu komponen aset lancar yang tidak dapat dipisahkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut dikarenakan sifat kas dan setara kas yang sangat liquid dan banyak berhubungan dengan transaksi-transaksi ekonomi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, membuat kas dan setara kas itu rawan untuk dimanipulasi atau disalahgunakan. Yang keempat, salah satu akun penting yang harus diperhatikan yaitu akun kas, karena kas merupakan akun yang paling liquid dan terus bermutasi seiring pengeluaran dan perusahaan, serta aktivitas operasional maupun non-operasional. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, memahami kas dan setara kas PT XYZ. Yang kedua, memeriksa perencanaan audit kas dan setara kas PT XYZ. Yang ketiga, memeriksa pelaksanaan audit kas dan setara kas pada PT XYZ. Dan yang terakhir itu memeriksa hasil audit kas dan setara kas pada PT XYZ. Selanjutnya itu ada pengertian audit, pengertian kas, dan pengertian setara kas. Menurut Mulyadi pada bukunya, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan atau penilaian untuk memperoleh informasi mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan. Nah, selanjutnya, kas itu menurut Martani yang dimaksud kas yaitu aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional di sebuah perusahaan. Di dalam kas tersebut ada aset yang nilainya paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Menurut Edward Tanujaya, setara kas adalah investasi jangka pendek sangat liquid, seperti surat berharga, utang jangka pendek, yang siap dikonversikan menjadi kas dan memiliki resiko perubahan nilai yang sangat tidak signifikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kas dan setara kas merupakan aset lancar perusahaan yang paling liquid dan paling banyak terlibat dalam aktivitas perusahaan. Ya, selanjutnya kita akan membahas profil KAP Kanaka Puradireja Suhartono. Terbentuknya KAP Kanaka Puradireja Suhartono dimulai dari 3 KAP yang bergabung atau merger pada tanggal 18 Agustus 2004. KAP Kanaka Puradireja Suhartono memiliki 1.000 lebih klien yang tersebar di seluruh Nusantara, 30 lebih partner, 500 lebih staf auditor, dan 100 lebih akuntan yang terkualifikasi. Dengan dukungan tenaga profesional dan jaringan mitra kerja secara global, KAP Kanaka Puradireja Suhartono memiliki layanan dengan standar internasional.
KAP Kanaka Puradija Suhartono memberikan layanan jasa profesional di bidang audit, perpajakan, dan konsultan manajemen. Layanan jasa diberikan seperti assurance, tax service, advisory and transaction service, dan internal audit and risk management. Lanjut, kita akan membahas profil dari PT XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan perseroan terbatas yang memiliki kantor pusat di Jakarta. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa piala asuransi, yang bertindak sebagai perantara antara konsumen dan perusahaan asuransi. Sumber dana PT XYZ yaitu dari komisi penjualan asuransi pada individu atau bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kas dasar kas pada PT XYZ. Laporan keuangan PT XYZ pada tahun 2020 telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku umum di Indonesia. Tercatat bahwa kas dasar kas yang dimiliki oleh PT XYZ berjumlah Rp2.481.018.600 yang terdiri dari kas. Kas tersebut terdapat kas kecil dan kas USD. Serta bank, dia memiliki 3 bank yaitu Bank BCA, Bank Ina Perdana, dan Bank Jasa Jakarta. Serta dia memiliki deposito. Lanjut, kita akan membahas perencanaan audit kas dan sarakas pada PT XYZ. Tahap pertama itu melakukan penerimaan perikatan audit. Yang kedua, membentuk tim audit. Yang ketiga, menetapkan lingkup audit dan memahami pengendalian internal. Yang keempat, permintaan data kepada klien. Dan yang terakhir itu menetapkan materialitas. Selanjutnya yaitu penerimaan perikatan audit. Sebelum melakukan dan membuat perencanaan audit, KP Kanaka Puradiraja Suhartono melaksanakan penerimaan perikatan dengan klien yang akan diauditnya. Tujuannya yaitu untuk menetapkan apakah auditor akan menerima atau menolak perikatan dari klien. Setelah perikatan diterima, maka hasilnya adalah membuat surat perikatan audit. Setelah menerima perikatan audit dari klien, maka KAP Kanaka Puradiraja Suhartono membentuk tim audit. Nah, di sini untuk melaksanakan audit lapangan pada waktu yang ditentukan untuk tahun buku 2020. Contohnya seperti gambar berikut. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan lingkup audit dan pengendalian internal. Lingkup audit merupakan suatu batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan dan audit. Hal ini bertujuan menetapkan luasnya pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab auditor. Pengendalian internal diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya dan mempermudah auditor dalam mengidentifikasi risiko salah saji material, termasuk kesalahan dan kecurangan yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPK Kanaka Puradiraja Suhartono yaitu melakukan permintaan data kepada klien. Nah, proses permintaan data ini dilakukan dengan mengirimkan surat permintaan data yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengauditan laporan keuangan. Selain itu, KAP Kanaka Puradiraja Suhartono meminta data lain seperti akta perusahaan, dokumen perjanjian, serta alamat kantor bank dan perusahaan yang bekerja sama dengan PT XYZ. Untuk dikirimkan surat konfirmasi yang bertujuan untuk memastikan saldo yang dicatat pada PT XYZ benar adanya. Permintaan data ini juga bersifatnya fleksibel. Jadi jika data yang diminta dirasa masih kurang, maka auditor dapat mengajukan permintaan data tambahan. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dan mengevaluasi dampak kesalahan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Nah, penentuan materialitas dan presentasi yang digunakan untuk menetapkan materialitas merupakan panduan yang sudah diatur KAP Kanaka Puradiraja Suhartono. KAP Kanaka Puradiraja Suhartono memiliki 3 tingkat berupa materialitas keseluruhan atau overall materiality, materialitas pelaksanaan atau performance materiality, dan bebas saji tidak dikoreksi atau yang dimaksud dengan unadjusted error.
Berikut adalah pelaksanaan audit kas dan setara kas pada PT XYZ yang dilakukan KAP Kanaka Puradireja Suartono. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah mempelajari prosedur audit kas dan setara kas, lanjut dengan membuat schedule kas dan setara kas, melakukan perhitungan fisik uang kas atau yang kita maksud dengan cash of name. Lalu kita mereka rekening koran, membuat konfirmasi bank, dan mereka konfirmasi bank itu. Rekonsiliasi bank, dan yang terakhir adalah konversi mata uang asing ke dalam mata uang rupiah. Berikut ini adalah prosedur audit kas dan setara kas PT XYZ yang dilakukan oleh KAP Kanaka Puradireja Suartono. Nah, KAP Kanaka Puradireja Suartono melakukan 8 prosedur audit dan 5 asersi. Pengujian ini melakukan uji substantif, di mana prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji kekeliruan moneter yang berpengaruh langsung terhadap kebenaran saldo-saldo akun dalam laporan keuangan. Asersi yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada asersi kebenaran atau existence. Yang kedua ada asersi kelengkapan atau convenience. Yang ketiga ada asersi penilaian atau valuation. Yang keempat ada asersi hak dan kewajiban. Dan yang terakhir ada asersi penyajian dan pengungkapan. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat lead schedule kas dan setara kas. Lead schedule adalah kertas kerja yang digunakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, dan kesimpulan yang dibuat auditor atas pemeriksaan dokumen-dokumen atau akun yang diaudit. Tujuan pembuatan lead schedule agar auditor mampu memastikan bahwa kas sudah dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan asersi kelengkapan dan sudah diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan. Berikut adalah lead schedule yang digunakan oleh KAP Puradireja Suartono, di mana terdapat kas, bank, dan juga deposito. Langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan fisik uang kas atau disebut juga dengan cash out. Perhitungan fisik kas kecil dilakukan untuk memastikan bahwa benar kas kecil yang disajikan klien pada laporan dapat terbukti kebenarannya dan bertujuan untuk membuktikan eksistensi serta penilaian hak dan kewajiban. Pada perhitungan fisik kas kecil PT XYZ pada tanggal 25 Maret 2021 menunjukkan besaran saldo sebesar Rp1.424.500. Sedangkan saldo kas kecil di PT XYZ di laporan keuangan sebesar Rp1.386.500. Adanya perbedaan ini dikarenakan perhitungan fisik kas kecil setelah diterbitkannya laporan keuangan dari hasil perhitungan sistem tarik mundur PT XYZ diketahui mutasi debit sebesar Rp1.297.500 dan mutasi kredit sejumlah Rp1.259.500. Setelah dilakukan sistem tarik mundur, diketahui bahwa hasil perhitungan fisik kas kecil sesuai dengan besaran saldo, yaitu Rp1.424.500. Maka dapat disimpulkan bahwa kas kecil PT XYZ disajikan secara wajar, maka asersi penilaian dan kelengkapan telah teruji. Langkah selanjutnya yaitu merekap rekening koran. Pengujian kas bank yang dilakukan adalah melakukan pengecekan melalui rekening koran yang diberikan oleh klien. Auditor akan mencocokkan besaran saldo masing-masing kas bank pada rekening koran dengan besaran saldo masing-masing kas bank pada laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya salah catat oleh klien. Langkah selanjutnya yaitu membuat surat konfirmasi bank. Tidak cukup dengan merekap rekening koran dengan membandingkan antara laporan keuangan dengan rekening koran tersebut, maka auditor melakukan pengujian dengan membuat konfirmasi bank. Surat konfirmasi bank diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan audit. Pengiriman surat konfirmasi untuk memastikan bahwa saldo yang tercatat pada laporan keuangan sesuai dengan saldo yang tercatat di bank. Setelah surat itu dikirimkan dan sudah mendapat balasan dari bank tersebut, kemudian auditor membuat tabel rekap. Tabel rekap ini membuat konfirmasi bank yang berisi perbandingan saldo yang tertera pada laporan keuangan klien dengan saldo yang tertera dikonfirmasi oleh bank. Setelah kita sudah mendapatkan surat balasan dari bank tersebut dan merekapnya, maka langkah selanjutnya itu merekonsiliasi bank tersebut. Rekonsiliasi bank adalah suatu proses pencocokan dan penyesuaian atas informasi catatan transaksi atau saldo kas
antara catatan menurut klien dan bank. Rekonsiliasi bank bertujuan untuk memastikan besarnya saldo akhir kas di bank menurut catatan perusahaan ada tidaknya perbedaan. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KAP Kanaka Puradi Suartono, dapat disimpulkan bahwa perhitungan rekonsiliasi telah benar adanya. Saldo telah disajikan dan diungkapkan dengan benar yang dibuktikan dengan adanya proses membandingkan antara buku besar dengan rekening koran, serta ditemukan tidak adanya selisih. Maka dari itu, uji akurasi ini telah terbukti. Langkah selanjutnya yaitu konversi mata uang ke dalam rupiah. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, PT XYZ bekerja sama dengan berbagai macam bank. Di antaranya adalah bank dengan mata uang asing. Pada proses ini, auditor harus memastikan nih kurs yang digunakan klien dalam perhitungannya sesuai dengan kurs tengah BI. Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual di Bank Indonesia. Untuk mendapatkan kurs tengah BI, auditor memperoleh data tersebut dari website Bank Indonesia. Berikut adalah tabel kurs yang dilakukan oleh KAP Kanaka. Berdasarkan dari tabel tersebut, dapat selisih sejumlah Rp3.251 dari total keseluruhan 1.171.131.131.670. Karena selisih tersebut dinilai tidak material oleh KAP Puradi Suartono, maka tidak diperlukannya jurnal penyesuaian. Tahapan konversi mata uang asing ke dalam rupiah ini menguji asersi penyajian dan pengungkapan. Dibuktikan dengan penyajian nilai yang telah dikonversi menjadi rupiah pada laporan keuangan yang telah diaudit. Berikut adalah hasil audit kas dan sarakas PT XYZ. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan audit, auditor membuat hasil audit atas kas dan sarakas. Hasil yang didapat atas pemeriksaan yang dilakukan tidak terdapat adanya kesalahan yang material. Dengan sesuainya saldo sebelum dan setelah diaudit sejumlah Rp2.481.018.600 ini menunjukkan tercapainya asersi ketepatan. Angka yang dicantumkan pada perhitungan kas kecil sudah sesuai. Hal ini menunjukkan tercapainya asersi penilaian dan kelengkapan sudah teruji. Seluruh surat konfirmasi yang dikirim kepada pihak bank telah dibalas dan menunjukkan data yang sama, seperti yang telah dicatat oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan tercapainya asersi ketepatan serta hak dan kewajiban. Atas hasil audit yang diperoleh auditor, dapat disimpulkan bahwa kas PT XYZ telah dinyatakan secara wajar dan memenuhi asersi yang ada. Setelah melakukan pengauditan terhadap PT XYZ, dapat disimpulkan bahwa akun kas dan sarakas yang dimiliki PT XYZ terdiri dari kas senilai Rp10.884.250, lalu pada bank dan dalam rupiah dan US dollar senilai Rp2.020.134.400, serta deposito senilai Rp450 juta. Perencanaan audit kas dan sarakas PT XYZ oleh KAP Kanaka Puradi Suartono membuat perikatan audit, membentuk tim audit, menetapkan lingkup audit, dan memahami pengendalian internal klien, melakukan permintaan data, dan menetapkan materialitas. Pelaksanaan audit kas dan sarakas yang dilakukan KAP Kanaka Puradi Suartono diawali dengan mempelajari prosedur audit kas dan sarakas. Selanjutnya, membuat late schedule, melakukan pemeriksaan fisik atau disebut juga dengan case opening. Lalu mereka rekening koran, membuat konfirmasi bank, rekap konfirmasi bank, rekonsiliasi bank, dan mengkonversi mata uang asing ke dalam rupiah. Dengan pelaksanaan tersebut, bertujuan agar audit dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat tercapainya tujuan audit, yaitu meyakinkan kembali laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Perencanaan audit atas kas dan sarakas PT XYZ oleh KAP Kanaka Puradi Suartono, yaitu membuat perikatan audit, membentuk tim audit, menetapkan lingkup audit, dan memahami pengendalian internal PT XYZ, permintaan data, dan menetapkan materialitas. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, ketika auditor melakukan konfirmasi bank, seharusnya pihak bank membalas konfirmasi tersebut sesuai tanggal yang diberikan,
Karena dengan keterlambatan konfirmasi tersebut dengan kejadian itu, asersi akurasi untuk terpenuhi menjadi sulit. Yang kedua, berdasarkan pelaksanaan audit PT XYZ disarankan agar memberikan SOP atau standar operasional prosedur untuk tarik mundur kas dan start kas, agar ketika sedang dilakukan pemeriksaan, staf tidak lagi melakukan penginputan data. Hal ini untuk meminimalisir ada tidaknya salah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.